Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan hadis-hadis yang menyebutkan tentang tawadhu. Dan hadis-hadis ini sangat banyak, datang dalam dua model. Yang satu dalam model benar-benar disebutkan lafal tawadhu. Yang satunya yaitu datang dengan membawa makna tentang tawadhu. Meskipun lafal tawadhunya tidak ada, tapi maknanya menunjukkan tentang tawadhu. Kita akan sebutkan model yang pertama, yaitu hadis-hadis yang datang ada lafal tawadhu. Contoh, hadis yang pertama yaitu hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Ma naqasat shadaqatun min mal, wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Sungguhnya sedekah tidak akan mengurangi harta. Tidaklah Allah menambah seorang yang memaafkan kecuali dia semakin mulia. Tidaklah seorang tawadhu karena Allah kecuali Allah akan angkat dia. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga perkara yang digandingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tiga perkara ini secara zahirnya seakan-akan mengurangi ya. Contoh, sedekah seakan-akan kalau orang sedekah, zahirnya hartanya berkurang, tapi kata Nabi tidak berkurang. Orang mengalah, memaafkan, seakan-akan dia rendah. Karena masyarakat memandang kalau dia jago dia balas. Kalau dia hebat, dia habisin itu orang yang menzaliminya atau orang yang melawannya. Kalau dia maafkan, seakan-akan dia lemah. Seorang kalau tawadhu, merendah diri, seakan-akan dia rendah di hadapan makhluk. Ini tiga perkara seakan-akan menunjukkan kekurangan. Tapi Nabi justru mengatakan, jika tiga perkara ini dilakukan karena Allah, justru sebaliknya Allah akan memberi tambahan. Dan ini butuh keimanan dalam melaksanakan tiga perkara dalam hadis ini. Kita ulangi yang pertama, sedekah tidak akan mengurangi harta. Ya, meskipun zahirnya kalau kita punya uang 1 juta kita sedekahkan 100.000, harusnya tinggal 900.000 berkurang. Tapi Nabi mengatakan tidak akan berkurang. Bahkan sebagian ulama mengatakan justru menambah. Dan itu butuh keimanan. Dan benar, jika seorang bersedekah, hartanya bertambah. Yang penting dia perbaiki niatnya karena Allah, karena mencari akhirat. Dan akan bertambah secara cepat atau lambat akan ditambah di dunia. Makanya dalam hadis qudsi Allah berkata, "Ya bani Adam, anfik unfik alaik." Ya bani Adam, berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Kemudian juga tidaklah seorang memaafkan kecuali Allah akan semakin buat dia mulia. Meskipun jika seorang berseteru dengan yang lainnya atau ada orang menzalimi dia mungkin mampu untuk membalas. Ya, kalau dia balas bisa, mungkin dia puas. Nampak dia akan menang di hadapan masyarakat. Nampak dialah yang jago, tapi dia pilih jalan lain. Dia mungkin mampu membalas, tapi dia tidak balas. Justru dia memaafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Buat apa kehidupan yang sementara ini kemudian diisi dengan berkelahi, dengan marah-marah, dengan melampiaskan dendam dan yang lainnya. Oleh karenanya orang yang memaafkan itu kelihatannya dia rendah, kelihatannya tidak jago, tapi Allah akan memuliakan dia. Dan itu banyak kenyataan di dunia ini. Orang mudah maafkan, dia menjadi dimuliakan oleh Allah di dunia, apalagi nanti kalau di akhirat. Yang terakhir adalah seorang tawadhu karena Allah, maka Allah akan tinggikan kita di dunia maupun di akhirat. Tapi ingat, tawadhu karena Allah. Ini peringatan bagi kita, kalau kita tawadhu, merendah diri, murah senyum, mungkin melayani saudara, mungkin ramah, ini bentuk-bentuk tawadhu. Harus karena Allah, bukan karena pencitraan. Sebagaimana dikatakan, merendahkan diri untuk meninggikan mutu, namun karena manusia, ya. Kita tawadhu karena Allah. Allah yang suruh, Nabi yang praktekkan. Tawadhu karena Allah, maka Allah akan tinggikan kita di dunia maupun di akhirat. Dan ini butuh keyakinan. Anda ramah, Anda murah senyum, tidak merendahkan orang lain, tidak menghina orang lain, ya, tidak meremehkan orang lain karena Allah, maka niscaya Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah di dunia sebelum di akhirat.